Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Rahmaning Tias, NIM 19030111196. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep leverage dan struktur modal. Apa sih itu leverage? Leverage adalah penggunaan dana atau aset. Konsekuensi penggunaan dana, perusahaan harus mengeluarkan biaya tetap yang berupa bunga pinjaman. Konsekuensi penggunaan aset atau yang disebut dengan mesin, perusahaan harus menanggung beban atau biaya yang berupa biaya penyusutan atau yang disebut dengan depresiasi. Jika perusahaan menyewa suatu aktiva, tetap konsekuensinya harus membayar beban sewa sebagai biaya tetap. Konsekuensi keputusan keuangan adalah ketidakpastian bisnis dan ketidakpastian keuangan. Ketidakpastian bisnis yang dimaksud adalah perubahan volume penjualan, harga jual, dan biaya variabel yang mempengaruhi perubahan EBIT. Ketidakpastian keuangan yang dimaksud adalah perubahan EBIT yang mempengaruhi perubahan laba per lembar saham atau yang disebut dengan EPS. Fungsi leverage. Yang pertama yaitu untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya atau yang disebut dengan kreditor. Yang kedua, untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap atau seperti angsuran pinjaman termasuk bunga. Ketiga, untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal. Dan yang keempat, untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan yang dibiayai oleh hutang. Dan yang terakhir, untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva. Baik, next slide please. Yaitu pentingkah leverage itu bagi perusahaan? Leverage sendiri yaitu sangat penting bagi perusahaan karena untuk mengetahui perkembangan dan perbandingan sumber dana. Dan yang kedua, untuk mengetahui nilai dana yang sebenarnya. Dan yang ketiga, perusahaan dapat memaksimalkan keuntungan yang diperoleh dari pemegang saham. Keuntungan dan kerugian dari tinggi atau rendahnya leverage. Di antara kerugiannya yaitu menyebabkan perusahaan tersebut masuk masa yang berbahaya, terutama jika iklim bisnis sedang pada masa yang buruk, karena tingkat peluang keuntungan operasional yang didapatkan tidak akan bisa untuk membayarkan bunga yang muncul dari pinjaman. Dan keuntungannya akan cukup berpengaruh terhadap perusahaan dan pemegang saham jika iklim bisnis sedang dalam kondisi yang baik. Jika kondisi penjualan dalam keadaan yang sangat tinggi dan keuntungan operasi juga tinggi, maka financial leverage juga akan tinggi yang akan langsung berpengaruh ke EPS yang tinggi juga. Dan slide yang selanjutnya yaitu struktur modal. Istilah struktur berarti pengaturan berbagai bagian. Jadi apa sih itu struktur modal? Jadi struktur modal itu adalah pengaturan modal dari sumber yang berbeda sehingga dana jangka panjang yang dibutuhkan untuk bisnis dinaikkan. Dengan demikian, kapital struktur mengacu pada proporsi atau kombinasi dari modal saham ekuitas, modal saham preferensi, surat utang, pinjaman jangka panjang, laba ditahan, dan sumber dana jangka panjang lainnya dalam jumlah total modal yang harus dikumpulkan oleh suatu perusahaan untuk menjalankan perusahaannya. Fungsi struktur modal. Penataan modal adalah fungsi penting manajemen untuk mempertahankan posisi keuangan bisnis yang sehat dan memenuhi persyaratan keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi dari menggunakan struktur modal yang baik. Yang pertama yaitu maksimalisasi pengembalian. Yang dimaksud dengan maksimalisasi pengembalian yaitu struktur permodalan yang dirancang dengan baik memberikan ruang lingkup untuk meningkatkan laba per saham, yang pada akhirnya memaksimalkan pengembalian bagi pemegang saham ekuitas dan memulihkan biaya pinjaman. Dan yang kedua ada fleksibilitas atau struktur modal yang benar juga memfasilitasi ekspansi atau kontraksi modal agar sesuai dengan strategi dan kondisi bisnis. Dan yang ketiga ada solvabilitas atau struktur yang baik membantu menjaga likuiditas di perusahaan karena modal utang yang tidak direncanakan menyebabkan beban pembayaran bunga.
yang pada akhirnya mengurangi kas di tangan. Pentingnya struktur modal bagi perusahaan. Struktur modal itu penting karena struktur modal bisa mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan, bisa mempengaruhi harga saham perusahaan, bahkan kelangsungan hidup perusahaan bisa diprediksi. Resiko bisnisnya bisa dilihat melalui struktur modalnya. Struktur modal bagi perusahaan pun dapat mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan, mempengaruhi harga saham, dan melihat risiko perusahaan. Komponen struktur modal antara lain ada hutang jangka panjang dan modal sendiri. Hutang jangka panjang. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan manajemen sehingga memilih untuk menggunakan hutang menurut Sun Jajah et al. 2003 sebagai berikut. 1. Biaya hutang terbatas. 2. Hasil yang diharapkan lebih rendah daripada saham biasa. 3. Tidak ada perubahan pengendalian atas perusahaan bila pembiayaan memakai hutang. 4. Pembayaran bunga merupakan beban biaya yang dapat mengaruhi pajak. 5. Fleksibilitas dalam struktur keuangan dapat dicapai dengan memasukkan peraturan penembusan dalam peranjian obligasi. Yang kedua ada modal sendiri. Nah, untuk modal sendiri itu dapat dibagi menjadi dua. Ada modal saham preferen dan modal saham biasa. Beberapa keuntungan penggunaan saham preferen bagi manajemen menurut Sun Jajah tahun 2003 antara lain yaitu untuk meningkatkan pengaruh keuangan, fleksibel dan dapat digunakan dalam restrukturisasi perusahaan, merger, pembelian saham oleh perusahaan. Nah, yang terakhir ada modal saham biasa. Ada beberapa keunggulan pembiayaan dengan saham biasa bagi kepentingan manajemen atau perusahaan menurut Sun Jajah tahun 2003, yaitu yang pertama, saham biasa tidak memberi dividen tetap. Yang kedua, saham biasa tidak memiliki jatuh tempo. Dan yang terakhir, saham biasa menyediakan landasan penyangga atas rugi yang diderita para kreditornya. Maka penjualan saham biasa akan meningkatkan kredibilitas perusahaannya. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Apabila ada kurangnya atau salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.